Sahabat, para caturmania, para pecinta catur, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, supaya pikiran kita selalu segar, untuk bisa meningkatkan taktik dan strategi dalam permainan catur. Selamat datang kembali di El Hakim Chess Channel, bersama saya, Lukman Hakim. Salam. Pada video kali ini, akan disajikan beberapa jenis trap atau jebakan yang sering ditemui pada permainan catur. Kita harus memahami jenis-jenis jebakan ini supaya tidak sampai kena jebakan lawan, bahkan kalau bisa kita yang menjebak lawan. Kalau sudah terkena jebakan, akan mendapatkan kerugian berupa kehilangan perwira, bahkan bisa checkmate dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Langsung saja, kita pelajari beberapa jebakan yang sering muncul pada permainan catur sehari-hari, bahkan pada sebuah turnamen. Let's go, mari kita mulai. Trap atau jebakan pertama yang kita pelajari, adalah trap yang sering muncul pada pembukaan gambit raja, atau King's Gambit Opening. Permainan diawali dengan langkah pion E2 E4, yang dibalas hitam dengan melangkahkan pion E7 E5. Pion F4. Gajah C5. Kuda F3 mengancam pion E5. Pion D6 melindungi pion E5. Pion C3. Menteri E7. Pion D4. Mengajak pertukaran pion, dan diterima oleh hitam dengan dimakan oleh pion E4. Pion C3 makan pion D4. Pada posisi ini, terdapat pion putih E4 yang tidak terjaga dan kelihatan gratis. Padahal ini adalah pion beracun yang sengaja ditempatkan putih untuk menjebak hitam. Menteri makan pion E4, cek. Raja geser ke F7. Gajah mundur ke B6 karena masih diancam pion D4. Dan, ini dia hasil panen jebakan putih yaitu serangan gajah ke B5, cek. Pion C6, memblok cek gajah. Dan ini serangan pamungkas dari putih, benteng H1 melangkah ke E1, mengancam menteri. Menteri hitam, mau tak mau harus makan benteng di E1, dan dimakan kembali oleh menteri putih. Hitam kehilangan menteri, dan dapat dipastikan akan kalah dalam permainan dengan lawan yang seimbang. Kita kembali ke posisi saat gajah cek dari petak B5. Kalau raja hitam bergeser ke petak F8, maka kembali putih melanjutkan serangan dengan benteng E1 mengancam menteri. Menteri geser ke petak F5. Kembali, putih melakukan serangan pamungkas dengan melangkahkan benteng E1 ke E8. Checkmate. Trap selanjutnya adalah yang sering muncul pada pembukaan gajah atau bishop opening. Permainan diawali dengan langkah pion E4, yang dibalas hitam dengan melangkahkan pion E5. Gajah C4. Kuda F6. Kuda F3. Kuda makan pion E4. Sebenarnya, pion E4 adalah pion beracun yang dipasang putih untuk menjebak hitam. Ini adalah awal dari jebakan-jebakan berikutnya. Kuda C3, mengajak pertukaran kuda. Pertukaran diterima, kuda hitam makan kuda putih di C3. Pion D2 makan kuda hitam C3. Pion D6, melindungi pion E5 yang tidak terjaga. Putih rokade pendek di sayap raja. Hitam melangkahkan gajah F4 ngepin kuda F3. Ini adalah langkah blunder yang akan membawa hitam pada kehancuran. Putih melangkahkan kuda ke E5, dan membiarkan diagonal yang ditempati gajah hitam F4 menjadi terbuka. Menteri putih di D1, sengaja dikorbankan.
Putih menerima pengorbanan menteri dengan dimakan oleh gajah F4. Gajah putih makan pion F7, cek. Raja hitam hanya ada satu petak untuk melarikan diri yaitu ke E7. Selanjutnya, ini serangan pamungkas putih, dengan gajah petak gelap ke G5. Checkmate. Trap selanjutnya adalah yang sering muncul pada permainan dengan pertahanan Skandinavia. Permainan diawali dengan langkah pion E4, yang dibalas hitam dengan melangkahkan pion D5. Pion makan pion D5. Menteri makan pion D5. Kuda C3, mengancam menteri hitam D5. Menteri A6. Pion B4, mengancam menteri hitam, atau tepatnya dikorbankan ke menteri hitam. Sebenarnya pion B4 adalah pion beracun sebagai umpan untuk jebakan selanjutnya. Menteri makan pion B4. Kuda B5, mengancam cek di petak C7. Menteri mundur ke A5, melindungi petak C7. Gajah C4. Pion C6, mengancam kuda B5. Putih tidak menghiraukan ancaman pion terhadap kudanya, malah melancarkan serangan dengan gajah C4 makan pion F7. Gajah sengaja dikorbankan, cek. Raja menerima pengorbanan tersebut dengan memakan gajah F7. Selanjutnya, ini serangan berikutnya oleh putih, dengan melangkahkan menteri ke H5, cek. Raja bergeser ke F6. Gajah B2, cek. Raja hitam bergeser ke E6. Kuda D4, cek. Sekaligus discover menteri hitam oleh menteri putih. Raja geser ke D7. Dan, dengan leluasa, menteri putih makan menteri hitam yang tidak terjaga. Putih menang menteri, dan selanjutnya akan dengan mudah memenangkan pertandingan dengan lawan yang seimbang. Trap atau jebakan selanjutnya adalah yang sering muncul pada permainan dengan pertahanan Petrov. Permainan diawali dengan langkah pion E4, yang dibalas hitam dengan melangkahkan pion E5. Kuda F3. Kuda F6, pertahanan Petrov. Kuda makan pion E5 yang tidak terjaga. Pion D6, mengancam kuda. Kuda mundur ke D3. Kuda makan pion E4 yang tidak terjaga. Menteri E2, mengepin kuda D4. Ini adalah blunder pertama yang dilakukan putih. Menteri hitam E7, melindungi kuda. Kuda F4. Kuda C6. Kuda D5, mengancam menteri hitam E7. Wow! Hitam melangkahkan kuda ke D4, mengancam menteri putih di E2, masing-masing saling mengancam menteri. Menteri putih C5. Langkah menteri putih ini adalah blunder selanjutnya, bahkan ini super blunder, yang membawa putih pada kehancuran. Hitam melangkahkan kuda ke C3, discover cek oleh menteri. Kuda putih makan menteri hitam di E7. Dan, ini serangan pamungkas hitam, dengan kuda ke C2. Checkmate. Trap atau jebakan selanjutnya adalah yang sering muncul pada permainan dengan pembukaan raja variasi kuda. Langkah putih pertama adalah pion E4, yang dibalas hitam dengan melangkahkan pion E5. Kuda F3, pembukaan variasi kuda. Kuda C6. Gajah C4. Pion F5, seperti dikorbankan karena tidak terjaga. Pion makan pion F5. Pion E4. Menteri E2, mengepin pion E4.
Menteri hitam E7, melindungi pion. Kuda putih mundur ke kandang di G1. Kuda F6. Pion D3, mengajak pertukaran pion. Langkah ini adalah blunder putih, yang akan membawa kepada kehancuran. Hitam menolak, melangkahkan kuda D4, mengancam menteri. Ini adalah serangan dahsyat hitam akibat dari blunder yang dilakukan putih. Menteri putih geser ke D2. Hitam melangkahkan kuda ke C2, cek. Menteri putih makan kuda C2. Pion hitam E4 makan pion D3. Ini adalah langkah pamungkas hitam yang mematikan putih karena adanya discover cek oleh menteri, sekaligus pion D4 mengancam menteri D2. Kalau menteri putih menutup jalur cek ke petak E2, maka pion hitam di D3 akan dengan senang hati makan menteri putih E2. Dan apabila raja putih bergeser ke D1 atau D2 atau F1, maka pion putih bersukaria makan menteri putih E2. Putih kehilangan menteri, dan selanjutnya hitam akan dengan mudah memenangkan pertandingan dengan lawan yang seimbang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.